Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang ada wabah coronavirus dengan virus Omicron yang baru, saudara. Ada banyak orang yang mati bukan karena virusnya itu sendiri, tetapi karena mereka mengalami yang namanya apa? Kecemasan, sehingga menurunkan imunitas orang tersebut menjadi kuat dan berani. Ini adalah pesan Tuhan yang sangat penting yang Tuhan harapkan, sikap yang Tuhan inginkan, karena keberanian itu memunculkan yang namanya iman. Iman dan spiritualitas itu mempengaruhi kemampuan mereka menerima kenyataan sebagai cara untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi hal yang mereka hadapi. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta, jumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dalam keluarga MDC Jakarta. Kami mengingatkan semua jemaat untuk tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan dan jaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19 dan agar pandemi ini segera berakhir. Dan sebelum memulai ibadah kita, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja. Iblis tidak pernah berdiam diri untuk mencobai orang-orang yang percaya tanpa terkecuali. Itulah sebabnya kita harus waspada dan berjaga-jaga. Doa adalah salah satu cara agar kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Morning Chapel yang diadakan Senin sampai dengan Sabtu jam 5 sampai jam 6 melalui Zoom. Dan doa di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Agar hidup saudara bermakna dan menjadi maksimal, milikilah keluarga rohani yang akan berjalan bersama-sama dengan Anda. Kesan adalah komunitas yang tepat untuk itu. Jika saudara belum tergabung dalam Kesan, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar agar saudara dapat dihubungkan dengan Kesan yang sesuai dengan saudara. Penyerahan anak akan dilakukan pada hari Jumat, 18 Februari 2022 jam 8 malam dalam acara Doa di Altar. Untuk pendaftaran, hubungi nomor yang tertera di layar. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSJ selama 1 minggu terakhir. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan benih awal tahun, masih diberikan kesempatan untuk memberi selama bulan Februari 2022. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 178-300-8002 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru.
Mohon cantumkan kode BAT 2022. Ada pertanyaan tentang kehidupan? Ikuti Alpha Course yang akan dimulai Kamis 3 Maret 2022 jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Segera daftarkan diri saudara atau teman-teman saudara melalui link di bawah ini. Informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Tony Suwardi dengan tema Be Strong and Courageous, menjadi kuat dan teguh. Catatlah hal-hal penting yang dapat menginspirasi saudara agar dapat dipelajari kembali dan dapat saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi kegiatan hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
persembahkan. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Oh yes. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again
feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Jakarta, baik yang biasa beribadah di satelit 76, di Bekasi Timur, Bekasi Barat maupun di satelit Serpong. Sekalipun kita harus kembali beribadah secara online, saya percaya saudara tetap semangat dan sukacita. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hadiratnya nyata. His presence is so real. Terbukti dari banyaknya kesaksian-kesaksian yang kita dengar dari jemaat setelah mengikuti doa puasa 21 hari melalui online dalam acara doa Morning Chapel dari tanggal 10 Januari sampai dengan 30 Januari yang lalu. Ada orang yang berpuasa 21 hari full dan biasanya mahnya sakit, tetapi dia berhasil menyelesaikan puasa itu dengan penuh dan tanpa merasakan sakit dan mahnya disembuhkan. Ada juga yang mengalami kesembuhan dari sakit mata glaukoma dan dokter menyatakan glaukomanya sembuh. Ada yang mengalami pemulihan hubungan dengan anaknya. Dan saudara, banyak lagi kesaksian-kesaksian yang kami dengar dan yang kami terima. Oleh karena His presence is so real, hadiratnya sungguh nyata, saya percaya saudara, dimanapun saudara beribadah saat ini, Tuhan hadir bersama dengan kita semua. Dan kita pasti akan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Nah saudara, tema kita pada bulan Februari ini adalah Gear Up, yaitu bersiap. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Be Well Plan, mempersiapkan rencana yang baik. Kita tahu bagaimana rencana Tuhan itu begitu sempurna dan Yosua meresponi rencana Tuhan itu dengan serius
Dia mempersiapkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Tuhan mengingatkan Yosua berkali-kali agar berhati-hati. Oleh karena itu Yosua sungguh-sungguh mempersiapkan bangsa Israel sebaik-baiknya untuk meraih janji Tuhan tersebut. Nah saudara, hari ini kita akan membahas tema yang kedua, yaitu be strong and courageous, yaitu menjadi kuat dan berani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami tahu ketika Engkau hadir, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu, Engkau akan menyatakan kebenaran-Mu untuk setiap kami semua ya Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu, pikiran kami Tuhan penuhi dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan berani di dalam melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan kata-kata yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-9, ada pesan yang sangat penting dari Tuhan kepada Yosua, sehingga diulang-ulang sampai 3 kali kepada Yosua. Saya akan bacakan Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada pengulangan pesan dalam perikop tersebut. Artinya pesan itu bukan hanya penting, tetapi sangat teramat penting. Apalagi kalau pesan itu diulang sampai 3 kali. Sama seperti orang tua, kalau memberikan pesan berulang-ulang kepada anak-anaknya sampai 3 kali, hal itu berarti sang anak harus memberikan perhatian khusus karena itu merupakan pesan yang sangat penting. Jadi saudara, pesan Tuhan hari ini adalah be strong and courageous, yaitu menjadi kuat dan berani. Ini adalah pesan yang sangat penting dari Tuhan kepada Yosua dan juga tentunya kepada kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah mengapa menjadi kuat dan berani adalah hal yang penting. Saya ulangi, pertanyaan yang pertama adalah mengapa menjadi kuat dan berani adalah hal yang penting. Karena yang pertama, saudara, rencana Tuhan itu pasti sempurna. Rencana Tuhan itu pasti sempurna dan lebih besar dari kemampuan kita, lebih besar dari kekuatan kita, lebih besar dari kepandaian kita. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-9 menjelaskan demikian, saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, artinya jalan Tuhan dari jalanmu, jalan kita. Dan rancanganku, artinya rancangan Tuhan dari rancanganmu, artinya rancangan kita. Jadi saudara, rencana Tuhan itu jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih hebat dari apa yang kita rencanakan. Oleh karena itu kita perlu kuat dan berani untuk supaya setiap rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, dalam kisah Yosua ini, bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel itu adalah bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang besar. Dan jumlah raja yang harus diperangi, saudara,
nggak main-main, jumlah raja yang harus diperangi yaitu sebanyak 31 raja. Itu tertulis dalam Yosua pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 bagian yang ke B, saudara. Dan yang ketiga, saudara, rencana Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis, saudara. Tapi harus diresponi dengan sikap yang benar dan juga tindakan yang benar. Jadi harus dimulai dengan apa, saudara? Sikap yang benar dulu. Baru kemudian diikuti dengan tindakan yang benar. Nah, salah satu sikap yang Tuhan minta, yang Tuhan harapkan dari Yosua adalah Yosua dan bangsa Israel harus memiliki sikap menjadi kuat dan apa, saudara? Dan berani. Menjadi kuat dan berani. Ini adalah pesan Tuhan yang sangat penting yang Tuhan harapkan, sikap yang Tuhan inginkan dari Yosua dan bangsa Israel. Nah, saudara, kondisi sebaliknya dari kuat dan berani adalah apa, saudara? Ketakutan atau kecemasan. Dan tahukah saudara bahwa ketakutan dan kecemasan itu adalah sesuatu yang lebih menular dibandingkan dengan apa? Keberanian, saudara. Jadi hati-hati, ketakutan itu menular, saudara. Dan biasanya ketakutan itu lebih cepat menular daripada keberanian. Contohnya, saudara, di dalam kisah 10 orang pengintai yang diutus oleh Musa, mereka menularkan ketakutan kepada bangsa Israel. Saudara nanti bisa baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Saya nggak cukup waktu untuk membaca semua ayat-ayat tersebut, saudara. Dan saya harap saudara membaca ayat-ayat tersebut. Nah, saudara, ketakutan dari 10 orang pengintai ini ternyata menular kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga akibatnya itu sangat buruk sekali. Terjadi pemberontakan umat Israel kepada Musa. Artinya, saudara, pemberontakan ini bukan hanya kepada Musa sebetulnya, tetapi pemberontakan ini secara tidak langsung kepada Tuhan dan kepada rencananya. Saudara bisa baca di dalam Bilangan 14 bagaimana akibatnya, saudara, ketakutan yang menular kepada bangsa Israel itu. Bilangan pasal 14 ayat yang pertama, saudara, mereka dikatakan menangis, ya. Menangis bukan mereka bertobat, saudara. Menangis dengan suara nyaring dikatakan. Nah, menangis ini bukan bertobat. Tapi menangis ini merupakan ungkapan apa, saudara? Kekecewaan mereka kepada Musa. Kekecewaan mereka kepada Tuhan. Mereka mulai mengasihani diri sendiri, saudara. Saudara bisa baca itu di dalam Bilangan 14 ayat yang pertama. Itulah respon dari bangsa Israel yang tertular oleh rasa takut dari 10 pengintai. Yang kedua, saudara, mereka mulai apa? Bersungut-sungut. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai ngomel, saudara. Mereka mulai ingat lebih enak di Mesir daripada di padang gurun, saudara. Mereka mulai komplain kepada Musa, saudara. Saudara bisa baca itu di dalam Bilangan 14 ayat yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, setelah bersungut-sungut mereka depresi, saudara. Ya, ini merupakan akibat dari ketakutan, saudara. Depresi. Mereka berkata, lebih baik aku mati saja. Lebih baik kami mati saja di Mesir. Lebih baik kami mati saja di padang gurun. Itu yang diungkapkan mereka, saudara. Mereka udah sangat depres, mereka sangat kecewa, mereka sangat putus asa, dan mereka ingin mengakhiri hidup mereka. Di Bilangan pasal 14 ayat yang ketiga dituliskan hal yang demikian. Dan yang terakhir, saudara, akibat dari rasa takut yang menular dari 10 orang kepada bangsa Israel ini, mereka berontak kepada Musa. Mereka bilang, kita cari pemimpin yang baru untuk membawa kami kembali ke tanah Mesir. Saudara bisa baca itu di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Nah, saudara, walaupun, saudara, dalam kisah ini Yosua dan Kaleb mencoba menetralisir ketakutan itu dan mencoba menularkan hal yang berbeda, yaitu menularkan keberanian dengan berkata bahwa jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 dituliskan hal demikian. Namun bangsa Israel, saudara, tidak percaya dan bahkan mengancam Yosua dan Kaleb yang bahkan berniat melempari mereka dengan batu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Namun Tuhan mencegah hal tersebut dengan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel sehingga mereka tidak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Saudara, ketakutan tidak mengabaikan fakta.
Ketakutan tidak mengabaikan fakta atau persoalan atau masalah saudara atau penyakit saudara, tetapi mengabaikan iman. Sekali lagi saya ulangi, ketakutan itu tidak mengabaikan fakta, tidak mengabaikan persoalan, tidak mengabaikan masalah saudara, tidak mengabaikan kondisi saudara, penyakit saudara. Tetapi ketakutan itu mengabaikan iman saudara, menekan iman. Inilah sikap yang dimiliki oleh 10 pengintai. Yang kemudian semuanya saudara mati kena tulah oleh Tuhan saudara. Sedangkan sebaliknya keberanian juga tidak mengabaikan fakta. Tetapi keberanian ini memunculkan iman. Ini bedanya saudara. Ketakutan tidak mengabaikan fakta. Keberanian juga tidak mengabaikan fakta. Tapi bedanya ketakutan itu mengabaikan iman. Sedangkan keberanian itu memunculkan iman. Jadi saudara pilih yang mana? Kalau kita pilih ketakutan, maka kita akan mengabaikan iman. Dan iman kita akan hancur, iman kita akan rontok, saudara. Sedangkan kalau kita berani, saudara, maka iman itu akan muncul. Dan kita akan bertindak dengan berani. Amin, saudara. Nah, inilah sikap yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Sehingga mereka dibiarkan hidup oleh Tuhan. Bahkan hanya Yosua dan Kaleb dari 12 pengintai itu yang pada akhirnya mengalami janji Tuhan dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang ada wabah coronavirus ya, dengan virus Omicron yang baru saudara. Saudara, coronavirus adalah penyakit menular, betul saudara. Tapi sebetulnya banyak orang yang mati bukan karena virus COVID-19 saudara. Memang ada yang mati karena virus COVID-19, tetapi ada banyak orang yang mati bukan karena virus itu sendiri. Tetapi karena mereka mengalami yang namanya apa? Kecemasan. Mengalami yang namanya ketakutan, sehingga menurunkan imunitas orang tersebut. Ada penelitian dari seorang staf pengajar Yale University, saudara, yang bernama Dr. Anna Yusim. Dr. Anna Yusim berkata bahwa ketakutan dan kecemasan itu sama menularnya dengan virus coronavirus, saudara. Saya ulangi, Dr. Anna Yusim berkata bahwa kecemasan atau ketakutan itu sama menularnya dengan virus coronavirus. Bahkan Yusim berkata bagi banyak orang, saudara, iman dan spiritualitas itu mempengaruhi kemampuan mereka menerima kenyataan, menerima pergumulan, menerima masalah dan tantangan. Dan mereka harus menemukan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, daripada masalah mereka, daripada persoalan mereka, sebagai cara untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi hal yang mereka hadapi. Jadi penting sekali saudara keberanian itu. Karena keberanian itu memunculkan yang namanya iman. Itu hal yang pertama yang kita bahas saudara. Kenapa kuat dan berani itu penting. Nah, hal yang kedua adalah bagaimana kekuatan dan keberanian itu kita dapatkan. Ini pertanyaan yang penting. Kita tahu berani, kuat dan berani itu penting, ya. Tapi hal yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian itu. Saudara, kekuatan itu bukan didapat dari diri kita sendiri. Dan kekuatan ini bukan kekuatan fisik, saudara. Tetapi ini kekuatan jiwa, kekuatan rohani, saudara. Nah, kekuatan ini didapat dari firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi saudara perhatikan, kamu kuat. Orang-orang muda itu berbicara tentang kekuatan, saudara. Dan kekuatan itu disebabkan oleh karena firman Allah. Dan kalau firman Allah ada di dalam diri kita semua, dikatakan kita akan mengalahkan yang jahat. Amin, saudara. Dan Matius pasal yang keempat, ayat 1-4, saudara. Kekuatan itu didapat dari mana? Dari firman Tuhan. Ini ketika kisah di mana Yesus berpuasa 40 hari. Dikatakan ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 dari Matius, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, ya biasa ya. Orang berpuasa 40 hari,
Ya pasti lapar dan pasti tubuhnya apa saudara? Lemah saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti saudara. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara, makanan itu akan memberikan apa saudara? Kekuatan kepada kita. Makanan jasmani memberikan kekuatan jasmani kepada kita. Kita butuh makan 3 kali sehari saudara ya. Minimal itu 3 kali sehari supaya tubuh kita kuat saudara. Nah demikian juga dengan kerohanian kita. Kita juga butuh makanan rohani saudara. Yaitu apa? Firman Allah yang membuat jiwa kita kuat. Yang membuat roh kita menjadi kuat saudara. Jadi dari mana kekuatan itu datang? Tidak lain saudara, kekuatan itu datang dari firman Tuhan. Nah saudara, dari mana keberanian itu didapat? Bagaimana kita bisa mendapatkan keberanian itu? Dari mana keberanian itu didapat saudara? Saudara, keberanian itu didapat bukan dari hal-hal yang lain, bukan dari luar saudara. Tetapi keberanian itu didapat dari dalam, yaitu dari apa? Dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Siapakah Yosua saudara? Yosua adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Di dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 saya bacakan buat saudara. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seseorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Perhatikan ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Jadi saudara, Yosua ini adalah orang yang penuh roh. Dia dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat Yosua menjadi pemimpin yang berikutnya. Dan Musa meletakkan tangannya atas Yosua dan mengurapi Yosua yang sudah penuh dengan roh Allah itu saudara. Jadi saudara tahu bahwa keberanian itu bukan datang dari diri sendiri. Keberanian itu bukan nekat saudara. Kalau nekat itu dari diri sendiri. Tapi keberanian yang dimiliki oleh Yosua itu berasal dari Roh Kudus, dari Roh Allah sendiri. Demikian juga Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kita bisa lihat bagaimana Daniel itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Saya akan bacakan Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dikatakan, hai Belsyazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Jadi saudara, Daniel itu dikatakan orang yang penuh dengan roh para dewa. Nah mereka nggak ngerti waktu itu saudara. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tapi mereka melihat kok Daniel ini ya orang yang dipenuhi oleh roh para dewa yang kudus katanya. Mereka melihat Daniel ini luar biasa sekali saudara. Jadi kita lihat orang-orang yang berani ini bukan karena dia punya kekuatan fisik yang hebat saudara. Bukan. Tetapi karena roh Allah ada di dalam diri mereka. Dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31 ini bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, saudara, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara tahu kisah di Kisah Rasul pasal yang keempat ini dimulai, saudara, mulai ada penganiayaan, ya Petrus ditangkap, Yohanes ditangkap, saudara. Tapi doa mereka itu luar biasa. Doa mereka bukan minta perlindungan, tapi doa mereka adalah mereka meminta keberanian, saudara. Dan Tuhan memberikan keberanian sehingga Alkitab berkata, setelah doa itu mereka naikkan kepada Tuhan, mereka penuh Roh Kudus dan mereka mulai memberitakan firman Allah dengan apa saudara? Berani. Jadi kita bisa melihat di sini, kekuatan itu didapat dari mana? Kekuatan itu didapat dari firman Tuhan. Dan keberanian itu didapat dari mana saudara? Keberanian itu didapat dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, setelah kita mengetahui mengapa penting memiliki
kekuatan dan keberanian, dan yang kedua kita mengetahui bagaimana kita memperoleh kekuatan dan keberanian itu, saudara. Nah, hal yang ketiga adalah 4 langkah praktis yang saya ingin sampaikan kepada saudara supaya setiap kita mengalami seperti Yosua, yaitu mengalami kekuatan dan keberanian. Be strong and courageous. Langkah yang pertama, saudara, saya sebut dengan rest. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, langkah yang pertama untuk kita mengalami kekuatan Tuhan, saudara, kita harus punya waktu istirahat. Istirahat bukan hanya tubuh, yang saya maksud di sini adalah istirahat menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Dan kita fokus sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di tempat yang tenang, di mana tidak ada gangguan-gangguan, saudara. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saudara, kadang-kadang ini dianggap sepele. Dan bahkan firman Tuhan, kalau saudara baca di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B yang terakhir, mereka enggan melakukan ini, saudara. Mereka inginnya cepat-cepat dan ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat. Saudara, kita harus mempunyai waktu perhentian. Sama seperti kita membaca surat cinta, saudara. Kita nggak mungkin membaca surat cinta itu cepat-cepat, ya. Kita nggak mungkin membaca surat cinta itu di tempat yang ramai, di pasar atau di mall, saudara. Kalau kita membaca surat cinta, tentunya kita membutuhkan tempat yang tenang, membutuhkan waktu yang sendiri, dan kita bisa menikmati membaca surat cinta itu. Nah, saudara, membaca firman Tuhan itu seperti membaca surat cinta. Jadi yang pertama adalah rest, yaitu kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, hal yang praktis yang kedua adalah menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan, wait for the Lord. Menanti-nantikan Tuhan, karena firman Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Namun saya ingin baca secara lengkap, saudara, dari Yesaya pasal yang ke-40 ini, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Biasanya kita hanya membaca bagian yang terakhir, ya, ayat yang ke-31. Tapi kita akan melihat secara lengkap ayat 29 sampai ayat 31. Dikatakan begini, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Berapa saudara hari-hari ini lelah? Berapa saudara hari-hari ini rasanya nggak berdaya menghadapi kondisi virus Omikron yang begitu banyak hari-hari ini orang yang tertular? Saudara, kalau kita lelah dan kita merasa kurang bersemangat, tidak berdaya, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Ayat yang ke-30 berkata begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, saudara. Jadi orang-orang yang harusnya nggak lelah, harusnya kuat, juga jatuh dalam kondisi pada hari-hari ini, saudara. Orang yang dulunya merasa hebat, bisnisnya berhasil, saudara, usahanya hebat, sekarang hari ini sepertinya lelah dan mereka mulai jatuh tersandung. Tapi rahasianya kita bisa bangkit kalau kita membaca ayat yang ke-31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, saudara, lari harusnya kan capek, saudara. Tapi ini mereka berlari terus dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan terus dan tidak menjadi apa, saudara? Lelah. Jadi yang kedua adalah apa? Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, tinggal tenang dan percaya, saudara. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Memberi waktu biar roh Allah menjamah hidup kita. Yang ketiga adalah bertindak dengan berani. Do exploit. Di Daniel pasal yang ke-11. Ayat yang ke-32 bagian B, firman Tuhan berkata begini. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, saudara. Jadi, saudara, kalau kita mengenal Allah, kita mengaku orang yang mengenal Allah, orang yang cinta Allah, harusnya ciri-cirinya apa, saudara? Kita akan tetap kuat dan kita akan tetap bertindak, saudara. Jangan malas, jangan diam, tapi terus lakukan sesuatu. Do exploit, lakukan perkara-perkara yang besar di dalam segala kondisi yang hari-hari ini terjadi. Saudara, Kaleb bin Yefune pada saat usia 85 tahun, dia tetap punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan tanah
perjanjian buat dirinya, saudara. Buat sukunya. Dan akhirnya, saudara, dia minta kepada Yosua. Dia minta kepada Yosua dan dia berkata, 45 tahun yang lalu aku mendengar janji Tuhan. Dan hari ini usiaku 85 tahun, tetapi aku tetap sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. Yang dimaksud kuat di sini tentunya bukan hanya jasmani, saudara. Tapi kekuatan semangat, kekuatan jiwa, kekuatan rohani untuk menerima janji Tuhan itu. Dan akhirnya di dalam usia 85 tahun, saudara, Kaleb mendapatkan tanah Hebron. Saudara, Yosua pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, Yosua juga menegur, saudara, ada 7 suku yang belum mendapatkan bagian tanah perjanjian itu. Dan Yosua menegur, Yosua marah, dan Yosua berkata, engkau jangan bermalas-malasan, ya, jangan bermalas-malasan. Ambil beberapa orang, mulai datangi tempat-tempat yang dijanjikan Tuhan itu. Dan pada akhirnya, saudara, semua suku-suku itu mendapatkan bagiannya. Jadi yang ketiga, tetap bertindak dalam keadaan apapun, tetap bertindak, saudara. Lakukan yang benar, tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita percaya ada kuasa Tuhan akan yang menyertai kita semua. Dan yang keempat, bagian yang terakhir adalah bersaksi, witnessing, saudara. Jangan berhenti bersaksi, karena bersaksi akan menguatkan iman kita. Kita lihat pelayanan Paulus ini luar biasa sekali, saudara. Walaupun Paulus ini juga didera, mengalami penganiayaan, saudara, tapi dia terus melayani Tuhan, terus bersaksi, saudara. Ada satu kisah di dalam kisah 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ketika Paulus ini ditangkap, saudara, dan ada pernyataan Tuhan terhadap Paulus yang memberikan satu pernyataan yang luar biasa, menguatkan hati Paulus untuk terus bersaksi. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan ayat yang ke-10, maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Ya. Ayat yang ke-11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus, saudara, dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Saudara, Paulus bersaksi di Yerusalem, tapi Tuhan ingin Paulus terus bersaksi. Walaupun dia dalam tekanan, dalam ancaman, saudara, Tuhan menyatakan dirinya secara khusus dan berkata, kuatkanlah hatimu. Ya, sebagaimana engkau berani bersaksi di Yerusalem, sebagaimana engkau bersaksi di Yerusalem dengan dahsyat, saudara, bersaksilah buat aku juga di Roma. Jadi don't stop, jangan berhenti bersaksi. Amin, saudara, karena bersaksi itu akan menguatkan iman kita. Saudara, kita bersyukur di tengah-tengah masa pandemik di tahun 2021 yang lalu, saudara, kita merintis satu satelit yang baru, yaitu satelit Serpong, saudara. Dan ini tentunya berjalan sebetulnya sudah cukup lama. Rencana perintisan ini sudah berjalan 2 tahun yang lalu, saudara. Tapi memang karena kendala COVID-19 akhirnya kita pending. Dan puji Tuhan 30 Oktober 2021 ibadah di satelit Serpong mulai, saudara. Dan saudara, perjuangannya begitu luar biasa. Dibutuhkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu apa? Kekuatan dan keberanian. Kita bersyukur 30 Oktober kita mendapatkan satu tempat di sebuah sekolah internasional di daerah Gading Serpong, saudara. Kita kontrak sampai dengan Desember, Oktober, November, dan Desember, saudara. Dan kita sukacita menyambut berkat Tuhan itu, saudara. Gairahnya luar biasa. Ya, tapi setelah beribadah kurang lebih 1 bulan, saudara, di akhir November, ada berita yang kurang enak yang kami dengar, saudara. Bahwa kontrak atau tempat itu tidak bisa diperpanjang. Jadi artinya kami hanya bisa beribadah sampai dengan akhir Desember. Dan saudara tahu bahwa untuk mencari tempat di daerah Serpong dan sekitarnya itu tidak mudah, saudara. Dan kami sebetulnya sudah putus asa juga, ya. Sebagai manusia kita udah cari-cari kemana-mana, kita hubungi orang-orang yang kita kenal, nggak ada tempat, saudara. Tapi bersyukur 30 November, saudara, ada 2 tahun yang lalu kurang lebih, saudara, kami datang ke sebuah gedung dan gedung itu bagus sekali dan kami ketemu ownernya dan minta izin untuk memakai tempat tersebut. Tapi ownernya waktu itu menolak dengan alasan yang memang masuk akal sih, saudara, ya.
Namun 30 November ya, menjelang 1 bulan berakhirnya tempat yang kami pakai untuk ibadah di Serpong, saudara, itu Pak Luketo di WA, saudara, oleh pemilik dari gedung itu, dan dia berkata, gedung yang tahun lalu Bapak datangi, tempat ruangan yang dulu ingin dipakai oleh gereja GKPB, saudara, hari ini kami mau tawarkan, ya, kami izinkan untuk dipakai, dan kami prioritaskan untuk gereja Bapak terlebih dahulu. Wah, lalu kita WA saya, dan saya sukacita, para tim pengurus gembala di Serpong sukacita, dan akhirnya kami ketemu, singkatnya saudara, dengan owner yang ada, dan diberikan satu anugerah yang luar biasa, saudara. Mulai Januari 2022 kami mendapatkan tempat ibadah yang baru dengan kontrak yang cukup panjang, saudara, sehingga kami bisa beribadah di tempat itu sekarang. Saudara, penting sekali be strong and courageous, menjadi kuat dan berani. Kuat karena firman Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita. Berani bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi berani karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Doa saya pada hari ini untuk semua jemaat MDC, be strong and courageous. Tetaplah kuat, jangan takut, jangan kecewa, jangan tawar hati. Be strong and courageous. Tetap kuat dan tetap berani menghadapi hidup ini, karena Tuhan berjanji menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Engkau menyampaikan pesan yang begitu penting kepada Yosua. 3 kali Engkau mengatakan be strong and courageous. Jadilah kuat dan berani. Jadilah kuat dan berani. Jadilah kuat dan berani. Jangan tawar hati, jangan kecut, jangan takut, karena Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak untuk pesan Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Engkau juga memberikan kepada kami Roh Kudus yang membuat kami berani menghadapi tantangan-tantangan yang ada, yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tahu bahwa rencana-Mu besar bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin sedang kecewa, mungkin sedang lemah, mungkin sedang takut, mungkin sedang khawatir. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini akan menularkan kekuatan, menularkan keberanian kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami tidak lagi kecewa, tidak lagi takut, tidak lagi tawar hati, tetapi kami tetap kuat dan bertindak karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang kuat dan tetap bertindak karena Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan yang tentunya memberkati dan menguatkan kita. Dan kini saatnya kita memberi persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar saudara. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan benih awal tahun, masih diberi kesempatan sepanjang bulan Februari ini. Saya akan berdoa untuk persembahan, dan setelah itu diberikan waktu bagi saudara untuk memberi persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami bagimu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami selama 1 pekan ini. Dan kami percaya kiranya persembahan kami berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kami ingin memberikan persembahan dengan sukacita. Amin.
Dan tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Saya akan berdoa untuk jemaat, untuk bangsa, dan untuk negara. Dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami kepadamu untuk setiap jemaat kami Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di dalam segala masa-masa yang seperti ini, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkati studi mereka, diberkati segala apa yang mereka lakukan. Tuhan buka jalan buat setiap mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang dalam persoalan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar buat mereka. Dan kami mengucap syukur buat segala kesembuhan, buat segala pemulihan dan berkat yang telah Tuhan berikan bagi jemaat-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa ini terus maju, dapat mengatasi masalah-masalah yang sulit di tengah-tengah bangsa ini. Khususnya di masalah perkembangan Omikron yang semakin hari semakin bertambah. Tapi kami percaya pemerintah sanggup untuk dapat mengatasinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan lakukan buat bangsa ini. Dan jemaat sekalian, mari terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah keluar masukmu, dan diberkatilah engkau di ladang, dan diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.